kita mulai pelajaran hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa boleh dipimpin sama Rafa? Berdoa mulai. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Tidak masuk hari ini? Masuk semua? Masuk. Nah, sip, betul. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, supaya kalian tidak tegang, lemes, biar semangat, kita akan bernyanyi terlebih dahulu, ya. Nanti kalau sudah sedang kesukaan kita tangan. Nah, misalkan nanti sudah sedang pipi, kalian ada pegang ini sama sedang pipi, ya. Nah, jadi kalau kau suka hati tepuk tangan. Ayo coba, ayo semangat coba, yuk. Kalau kau suka hati tepuk tangan, tangan. Kalau kau suka hati injak bumi, bumi. Kalau kau suka hati pegang pipi, pipi. Nah, sudah lebih semangat? Semangat ya. Nah, hari ini, apakah kalian tahu apa itu kecerdasan artifisial? Pasti kalian bertanya-tanya apa itu kecerdasan artifisial. Nah, coba kalian perhatikan tampilan berikut ini. Nah, siapa di sini yang pernah melihat YouTube? Pasti semuanya pernah lihat punya HP masing-masing. Terus kalau sampai lihat YouTube, karena pas lihat YouTube halaman pertama pasti ada video-video, ya toh? Ada video-video yang belum sampean lihat, tapi sesuai dengan kesukaan sampean. Misalkan kemarin sampean sukanya lihat Upin Ipin. Nah, terus pas hari ini pagi-pagi cuma lihat YouTube, terus tiba-tiba ada video Upin Ipin yang belum sampean tonton. Nah, kok bisa cara ada video-video itu? Apakah senang memilih? Enggak toh, langsung muncul. Nah, itu karena apa? Kemudian karena sudah direkomendasikan oleh YouTube-nya. Apa ini ulah dari setan? Enggak toh? Nah, terus kemudian ada video lagi. Perhatikan, nah video ini. Ini tadi ada mobil, ternyata setirnya dipegang enggak sama pengemudinya? Tidak dipegang, tapi dia itu bisa tahu kalau ada lampu berhenti. Terus kalau ada jalan mau belok, dia belok. Padahal tidak dikendalikan oleh manusia. Nah, ini ulah siapa, Cak? Kok bisa mobil bisa mengendarai sendiri tanpa dikendalikan oleh manusia? Apakah ini ulah setan? Bukan, tentu bukan. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana tadi YouTube tadi kok bisa merekomendasikan video-video yang kamu sukai. Nah, kemudian ada mobil tadi yang bisa mengendarai sendiri, itu apa teknologi yang digunakan? Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pelajaran hari ini, kalian dapat menjelaskan apa itu konsep dasar kecerdasan artifisial atau KA. Nah, kemudian ciri-ciri kecerdasan artifisial, kemudian dan contohnya. Nah, itu terlebih dahulu dan silakan dulu. Nah, definisi dari kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial atau KA ini adalah bahasa Indonesianya. Kalian pernah dengar AI? Nah, itu adalah bahasa Inggrisnya dari kecerdasan artifisial. Jadi KA dan AI itu adalah sama. Yang membedakan apa? Yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia apa, Cak? Kecerdasan artifisial. Bahasa Indonesia artificial intelligence. Nah, untuk pertama kita membahas tentang definisi
tugas seperti manusia, seperti belajar, mengenali gambar, menjawab pertanyaan, tetapi dia itu tidak memiliki emosi. Walaupun cuma tanya buahnya, dia nggak sambat perasaan. Langsung misalkan semen DWA itu semen tanya Meta AI, pernah tahu? Pernah coba? Pernah. Semen tanya banyak ratusan soal pasti akan dijawab oleh AI. Lek manusia semen tanya, ini ayun jawab pertanyaan itu terus, pasti capek. Lek AI ini tidak capek. Nah, dan analoginya dia itu seperti asisten pintar yang membantu manusia dalam mengerjakan tugas. Nah, karakteristiknya KA itu apa saja? Bisa belajar. Yang pertama itu bisa belajar dari data. Seperti kalian, kalau sampean belajarnya dari mana? Dari buku. Nah, kalau KA ini berdasarkan data. Jadi contohnya ketika sampean lihat YouTube, lihat Upin Ipin. Nah, dari data itu, si YouTube itu akan merekomendasikan video-video Upin Ipin yang lainnya yang belum sampean tonton. Nah, makanya ada di halaman awalnya itu ada rekomendasi. Nah, kemudian yang kedua, mampu mengenali pola dan memproses informasi. Contohnya, sampean punya Facebook, ada yang punya Facebook. Biasanya kalau di Facebook itu sampean upload foto, misalkan foto selfie berdua sama Masa sama Ayun, nanti di Facebook itu akan merekomendasikan akunnya Ayun. Nah, jadi bisa di tag. Nanti lah Ayun buka akun, oh tertandai dia itu pernah diupload fotonya bersama Masa. Nah, kemudian ada yang ketiga, bekerja tanpa lelah tapi butuh listrik dan data. Jadi kalau HP ini butuh apa, Cak? Butuh listrik dan data untuk berjalan melaksanakan tugasnya. Dan manusia butuh makan dan minum. Nah, dan cara kerja AI itu yang pertama, menggunakan data besar seperti koleksi foto, suara, dan aturan algoritma untuk belajar membuat keputusan. Contohnya, AI di ponsel belajar mengenali suara ketika kita berbicara. Di rumah siapa yang ada HP-nya? Pasti semuanya punya, loh. Nah, di HP ini kalian itu pasti ini sudah smartphone, ya loh. Nah, kalian bisa menggunakan Google ini. Sampean bilang, tolong carikan gambar lumba-lumba. Nah, dia langsung mencarikan gambar lumba-lumba. Ini adalah contoh dari yang pertama, yaitu bisa mengenali suara. Lanjut. Ciri-ciri KA. Belajar yang pertama yaitu belajar dari data. Nah, misalnya AI ini di kamera ponsel belajar mengenali wajah. Contohnya sampean pakai Instagram, pakai filter, apa pernah pakai filter? Nah, sebenarnya muncul wajah itu ada filter bunga-bunga. Kalau tidak ada mukanya, filternya muncul apa enggak? Tidak muncul. Nah, ini adalah dari KA. Nah, yang kedua, otomatisasi, bekerja sendiri setelah dilatih. Contohnya robot penyedot debu bergerak tanpa kendali. Jadi dia itu robotnya begitu dinyalakan dia jalan sendiri. Kalau ada debu dia langsung menghisap. Pernah tahu toh? Pernah dari itu pokoknya ada buletan, namanya itu robot pembersih rumah. Nah, dia itu menyedot debu kayak vakum tapi dia jalan sendiri. Dan kalau vakum kan perlu kita yang mengoperasikan. Kalau robot itu dia mengoperasikan sendiri. Kalau ada meja dia bisa menghindar, ada tembok dia bisa menghindar. Nah, kemudian yang ketiga, tidak beremosi.
Tadi hanya mengikuti data, tapi tidak punya perasaan dan akal seperti manusia. Nah, kemudian spesifik, sebagian besar AI hanya bisa melakukan satu tugas tertentu dengan baik. Contohnya apa? AI catur hanya untuk bermain catur. Kalau AI catur ini untuk membersihkan rumah, apa bisa? Tidak bisa, karena dia itu bersifat spesifik, hanya satu tugas saja yang bisa dikerjakan. Dari sini paham tentang ciri-ciri? Oke. Nah, sekarang lanjut ke contohnya. Contohnya yang pertama yaitu asisten suara. Nah, kalau kalian lihat itu sekarang itu ada rumah pintar. Jadi di rumah itu sudah ada asistennya sendiri, sudah ada alatnya sendiri. Misalkan minta tolong nyalakan lampu, langsung otomatis dinyalakan melalui perintah suara. Matikan lampu, nah dia bisa matikan lampu sendiri. Nah, ini adalah contoh dari kemudian mesin pencari Google Search yang menyarankan kata kunci saat kita mengetik. Pernah nggak sih kalian itu typo? Misalkan nulis lumba-lumba jadi lumbi-lumbi. Nah, misalkan kalian klik lumba-lumba di Google. Ini udah ketiknya lumba-lumbi. Seharusnya kan lumba-lumba toh. Nah, di Google itu langsung menyarankan. Mungkin yang Anda maksud lumba-lumba. Nah, seperti ini. Ya toh? Nah, jadi dia itu bisa membenarkan apa yang kita tulis yang salah. Gitu. Jadi dia itu menyarankan kata kuncinya juga. Nah, selanjutnya ada aplikasi navigasi. Contohnya apa? Google Maps. Siapa yang pernah pakai Google Maps? Nah, biasanya kalian pakai Google Maps itu pas kapan? Pas berpergian jauh. Jadi jalannya itu kalian kurang hafal. Supaya sampai ke tempat tujuan tempat waktu, nah kalian menggunakan Google Maps. Google Maps itu ternyata juga masih info, Cak. Info misalkan padat merayap, itu biasanya zonanya itu dikasih tanda warna merah. Nah, kemudian ada filter kamera. Tadi menambahkan efek lucu pada wajah. Ini tidak hanya di Snapchat saja, tapi di mana? Di TikTok ada, Instagram ada. Nah, kemudian ada game. Siapa yang pernah main game balapan mobil? Nah, di balapan mobil itu kan nggak mungkin toh cuma kamu saja, lawannya kan nggak ada. Nah, gimana? AI itu menyediakan lawan. Nah, dan cuma bisa bersaing itu ada musuhnya. Musuhnya itu yaitu AI. Kemudian yang terakhir itu ada mobil otonom atau mobil tanpa pengemudi. Seperti di video tadi, dia itu bisa berjalan sendiri karena apa? Karena ada sensornya, sehingga dia itu bisa mendeteksi jalan, bisa mendeteksi lampu lalu lintas. Misalkan kalau lampunya merah itu berhenti, kuning itu hati-hati, hijau itu jalan. Nah, kemudian contohnya apa? Mobil Tesla. Sehingga kalau mobil-mobil di depan itu berhenti mendadak, Teslanya ikut berhenti karena ada sensornya. Kemudian saat parkir dia itu juga bisa parkir sendiri, Jan. Pokoknya diatur dulu tapi diatur dulu supaya bisa parkir sendiri. Nah, dari sini paham? Betul ada yang ditanyakan? Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian, nanti kalian akan sudah dibagi menjadi 4 kelompok ya, untuk mengerjakan LKPD ini. Nah, nanti akan kalian diskusikan, kalian buat mind mappingnya tentang konsep dasar, ciri-ciri, dan contoh dari tahap. Dari sini paham? Nah, nanti ini pembagian kelompoknya kan berdasarkan nilai
nilai kalian pada pertemuan minggu lalu. Ya, jadi ini sudah beres. Nah, nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2 di situ, kelompok 3 dan kelompok 4. Kalian berdiskusi, sudah diberi waktu 10 menit untuk mengerjakan ini. Nah, kemudian setelah mengerjakan semuanya, 5 menit untuk belajar. Nanti ada tantangan. Ya, paham? Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, buat kelompok silakan. Kalian buat mind mapping itu, nanti yang masih bingung boleh tanya, ya. Yuk silakan. Yang bingung boleh tanya ya.
7 menit lagi. Dan sudah selesai. Kelompok yang sudah selesai boleh sampai pulang dari dulu. Tadi materinya. Nanti akan ada tantangannya berkaitan tentang materi. Ya, segera dilakukan. Sudah? Dan selanjutnya
waktunya habis. Dengarkan dulu. Jadi kalian habis ini akan menerima tantangan. Siap ya? Ya. Nah, ini nanti sampean dari sebelum ini per kelompok itu 1. Ya, siapa yang di sini pernah main ular tangga? Pernah semuanya toh? Ini permainannya adalah permainan ular tangga. Jadi nanti sampean kalau tidak bisa kalau jatuh di kotak tantangan berarti dikasih soal. Nanti sampean ngambil kartu tantangan di sini ada. Nah, di sini nanti sampai ketika ambil itu ada kode. Ada kodenya nanti Budari bisa membacakan soalnya, tantangannya. Ya, nanti kalau kelompok yang mendapatkan ini tapi tidak bisa menjawab, berarti kena tidak boleh bermain 1 kali, kena skip kayak di permainan penuh. Nah, kemudian soal yang tidak bisa terjawab tadi dijawab dilempar ke kelompok lainnya. Apabila bisa menjawab, dia boleh memutar dadu lagi, walaupun bukan pilihannya, dapat bonus. Gitu ya. Nah, kemudian kalau soalnya itu tidak bisa dijawab semuanya, berarti soalnya itu hangus. Jadi bisa laku seperti itu. Nah, nanti bermainnya gantian, semuanya maju ke depan di sini. Bisa? Bisa. Tentukan dulu, maju semuanya ke depan. Bawa kertasnya ini, kertasnya di bawah. Nanti kan ada pelajarannya sampai masuk ke depan. Nah, nomor 1 sana. Contohnya itu yang mana? Nah, itu buka dapetiknya nanti bisa dibacakan. Dibuka dapetiknya. Yuk. Nah, yuk. Kelompok 1 dimulai dari kelompok 1 melempar dadu. Taruh sini. Lemparnya di kursi. Nah, yuk lempar. Berapa? 6. Berarti keluar dulu dari 1. Ya. 6 berarti masa kali semua. Nah, berarti D6. D6 ini ada tantangannya enggak? Tidak ada. Jadi lanjut ke kelompok 2. 2. Nah, yuk kelompok 3. 3. Nah, kelompok 3. 4. Katakan 4. Nah, terus kelompok 4. Berarti pakai semua bawah ya. Nah. Terus lanjut kelompok 1 lagi. Tidak. Ada apa ini? Kartu soal. Berarti ambil kartu soal satu. Nomor berapa ambilnya? 1. Kartu soal nomor 1. Yuk, semuanya mendengarkan. Soalnya, salah satu ciri AI atau KA adalah bisa belajar dari titik-titik. A. Masalah, B. Internet, C. Data, D. Guru. Data terjelas. Yuk, berarti ada mata kaki. 5. Ya. Yuk, kelompok 2. Nanti yang sampai 100 duluan itu sebagai pemenangnya. Berapa? 1. Apa? Tantangan. Ayo ambil. Nomor berapa? Nomor 1. Apa itu KA? KA adalah tidak ada pilihannya. Tantangan sendiri. KA adalah kecerdasan artifisial. Terus
Begitu toh? Yuk, kelompok yang lainnya ada yang bisa menjawab? KA adalah definisinya KA. Ayo, 5. Ayo, kelompok 1 adalah teknologi yang membuat komputer atau mesin bisa melakukan tugas seperti manusia, seperti belajar, mengenali gambar atau menjawab pertanyaan, tetapi tanpa emosi. Analogi AI seperti asisten pintar yang membantu mengerjakan tugas. Benar, berarti kelompok 1 boleh dapat memutar dadu lagi dapat bonus. Berarti kelompok 2 kena skip 1 kali. Sudah. Nah, ini kelompok 3 tetap dadu. Kelompok 3 5. Sudah 5. Lanjut kelompok 4. 6, yuk. Nah. Satu soal, yuk. Satu soal, ambil kartunya. Nomor 3. Semuanya mendengarkan. Bagaimana sifat AI saat bekerja? A. Selalu mengikuti daftar dan tidak beremosi. B. Selalu bahagia seperti manusia. C. Selalu merasa lelah, butuh istirahat. D. Selalu makan saat bekerja. Yang A. Benar. Putar lagi. 5. Ya, selanjutnya nomor 1. 2. Di sini ada 2. Yuk, kelompok 3. Kelompok 2 kan kena skip. Yuk. 1. Udah tidak. 1 soal, ambil 1 soalnya. Nah, ada 1 soalnya. 5. Semuanya mendengarkan? Mesin pencari Google yang menyarankan kata kunci saat kita mengetik adalah contoh dari A. Asisten suara, B. Mobil otonom, C. Kecerdasan artifisial, D. Aplikasi navigasi. Yang A. Asisten suara. Salah. Kelompok lainnya? Apa? Kecerdasan artifisial. Ya benar. Yang kecerdasan artifisial. Itu kelompok 2 boleh kita lihat dulu. Nomor 2. Naik tangga. Langsung ya. Sip. Yuk lanjut ke kelompok 4. 4. 2. 3. Ya kelompok 1. 2. Kelompok 2 persiapan. Kelompok 2. Ayo cepet. 3.
ponsel adalah A. Kalkulator, B. Telepon, C. Galeri foto, D. Google Maps. Nah, benar. Yuk, lagi. Yuk, lanjut kelas 2. Ayo, kelas 5. Lanjut kelas 3 yuk. Kelas 3. Kelas 3 dulu, kelas 3 dulu. Itu kelas 4. 6, yuk, udah. Yuk, kelas 4 kelas. Yuk, kelas 1 kelas. Tanaman, diambil satu tanaman. Karena ini sudah putaran berat, dagingnya diambil. Apa? Nomor 2. AI adalah teknologi yang membuat komputer atau mesin bisa melakukan tugas seperti manusia, tetapi tanpa titik-titik. Emosi benar. Sekarang itu dua-duanya. Coba. Nah. Yuk coba ya. Dua. Yuk, kamu cari. Membantu mengerjakan tugas. Awal-awalnya A. AI diibaratkan seperti titik-titik pintar yang membantu mengerjakan tugas. 5. 4. Asisten. Yo, benar. Lanjut, tenang, jawab. 6. Yo, ayo foto ya. 6. Yo, foto ya. 9.
Salah satu ciri AI adalah bisa belajar dari titik-titik yang diberikan. Awal-awalnya D. Internet. Contoh KA di ponsel yang membantu kita mencari rute tercepat. Disebut aplikasi Google Map. Yang sudah berada di sini dadunya satu aja, guys. Yang berada di deretan sini nomor dadunya satu aja. 6. Tangan, yuk, ambil tangan. Nomor 6. Robot penyedot debu yang bisa bekerja sendiri termasuk ciri KA yaitu awal-awalnya O. 5. 4. 3. 2. 1. Otomatis. Yuk,
teknologi, A. kecerdasan artifisial, B. mesin ketik, C. mesin uap, D. energi surya. A. Benar. Yuk, satu lagi. Aplikasi Snapchat yang bisa menambahkan efek lucu pada wajah menggunakan contoh AI apa? A. Penyimpanan data, B. Pengenalan pola, C. Pembuatan musik, D. Pencarian internet. Salah? Pengenalan pola. Kita pengenalan pola. Dia belum apa? Enggak, ini kan dari bukan. Nah, yuk, lanjut ke satu. Teknologi AI yang membuat mobil Tesla bisa berjalan sendiri tanpa pengemudi disebut mobil titik-titik. Pintar kata lagi. Itu. Apa yang bisa dilakukan oleh AI dalam game catur? A. Mencari rute tercepat, B. Menjadi lawan pemain kita, C. Menjawab pertanyaan, D. Menambahkan efek lucu pada wajah. Menjadi lawan kita. Yuk, ada lagi. Nyaris dia nomor 4. Dua-duanya. Berapa? Dan semua turun. Apa yang paling membedakan AI dengan otak manusia dalam bekerja? A. AI bisa merasa lelah, manusia tidak. B. AI membutuhkan makanan, manusia tidak. C. AI punya perasaan, manusia tidak. D.
manusia memiliki emosi? Ya. Yang benar, maca lagi. Yo, ayo, Pak. Di sini kalau sudah keputusan pemenang lagi sudah selesai. Nah, yo, KA adalah teknologi yang membuat mesin bisa melakukan tugas seperti manusia, tetapi tanpa titik-titik. A algoritma, B emosi, C data, D listrik. B emosi benar. Bentar lagi. Wah. Tadi kita sudah belajar tentang apa, Kak? KA artifisial. Kalian sudah mengerjakan LKPD. Sudah selesai semuanya. LKPD-nya boleh dikumpulkan. LKPD-nya saja. Terus tadi saya sudah bermain pola tangga. Tadi kita melatih apa, Cak? Kolaborasi. Karena kan tadi ada 2 orang toh, satu kelompok, tidak bermain sendiri toh. Terus tadi pemenangnya siapa? Kelompok 3 dan kelompok 2. Yang lainnya nanti akan dapat hadiah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 dan 3. Nanti ada dapat bintang. Kelompok 3 dapat 2, kelompok 2 dapat 1 bintang. Nah, berarti tadi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Tadi tentang apa? Tentang apa tadi? Kecerdasan artifisial. Tadi definisinya tentang apa? KA Adalah teknologi yang membantu tugas manusia, jadi bisa belajar, bisa mengerjakan soal. Nah, kemudian ada ciri-cirinya. Tadi ciri-cirinya KA ada apa saja? Belajar dari data. Terus apa? Otomatisasi. Terus pengenalan pola. Selanjutnya tidak beremosi. Kemudian spesifik. Kemudian yang terakhir contohnya asisten suara, mesin pencari, aplikasi navigasi. Nah, aplikasi navigasi tadi contohnya apa? Google Maps. Terus filter kamera, game, dan mobil otonom atau mobil yang bisa apa? Mengemudi sendiri. Nah, dari materi yang kita bahas pada pagi hari ini, ada yang ditanyakan? Sudah jelas
soal yang ada pada materi untuk pertemuan minggu depan. Nah, jangan lupa juga sampai pelajari materi selanjutnya. Nah, mungkin ada yang ditanyakan? Nah, bagaimana cara pembelajaran pada hari ini? Seru. Terlalu menantang? Atau membuat sedih? Membuat apa ya? Ya, alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.